bersama-sama memuji Tuhan. Shalom Joy Kids, mari berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Boleh lebih dahsyat sekali lagi, kasih tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan Yesus. Mari sebelum kita memulai, semuanya ambil sikap untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, jangan lihat kiri kanan lagi. Kami bersyukur Tuhan Yesus yang baik, kalau sampai hari ini kami masih bisa memuji, menyembah dan menyenangkan hati Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui pujian kami, melalui gerak tubuh kami, dan kami mau duduk dengar-dengaran nanti akan kebenaran firman Tuhan. Kami mau bersukacita bersama-sama dan biarkan segala hormat pujian kami kembalikan hanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Mari semua angkat tangan. Dari terbit matahari kami mau meninggikan Kau Tuhan yang dahsyat. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Boleh sekali lagi ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari sama-sama katakan kami memuji-Mu Tuhan. Puji dari mana? Dari terbit matahari asik-asik sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi mari katakan puji Tuhan. Puji dari mana? Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biar hanya nama-Mu Tuhan, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi ya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Come on, siap-siap. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput. Ada siapa? Yesus sekali lagi ya. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput di dalam membentang. Yesus siap di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di mana lagi? Di suka Kau ada, di duka Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sebentar. Iya, Miss. Semuanya tenang. Semua harus ikut instruksi ya. Oke, siap. Kalau Miss Susan bilang maju, semua maju, oke? Oke. Siap-siap. Siap. Oke, siap.
segala pujian kami Tuhan. Membuat Tuhan tersenyum dari surga melihat kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena berkat Tuhan atas hidup kami. Amin Tuhan Yesus. Yes Lord. Kami bersyukur. Kau disenangkan atas pujian kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Oleh karena Amin. Kemurahan Tuhan ku ada sampai
firman Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan kami ada sampai saat ini. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi mulut bibirnya dalam berkata-kata. Biarkan setiap firman Tuhan yang ditabur menjadi berkat buat anak-anak sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami kembalikan segala hormat, pujian hanya bagi-Mu. Kami bangga punya Allah yang baik seperti-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap Joy Kids yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, Amin. Shalom semuanya anak-anak Joy Kids. Selamat pagi. Kali ini jumpa lagi dengan Miss Wiwit. Tapi hari ini Miss Wiwit sendirian loh. Si Itin gak ikut dulu karena Miss Wiwit mau ajak kita semua, Miss Wiwit dan juga anak-anak Joy Kids yang di rumah, untuk kita sama-sama mau belajar praktek buat ini. Nih, apa kira-kira nih ya? Nah, sebelum Miss Wiwit cerita, Miss Wiwit mau tanya dulu. Apa kabarnya hari ini? Masih tetap semangat? Masih antusias? Pasti ya, anak Tuhan selalu semangat dan antusias. Yeay. Ya, hari ini Miss Wiwit mau cerita. Cerita apa kira-kira ya? Kok ada ini, ada kertas, ada gunting, ini ada double tip, ada pensil. Nih, ada double tip udah digunting. Nah, pagi ini Miss Wiwit mau ajak anak-anak Joy Kids semua yang di rumah, kita mau sama-sama praktek. Lihat ya Miss Wiwit ya, ini Miss sudah siapin kertas. Nah, kira-kira ceritanya apa ya pakai kertas ini ya? Oke deh, kita mulai. Kita mau sambung dulu kertasnya. Nah, disambung dulu kertasnya. Oke, kita sambung. Nah, habis disambung, ini nih gunanya pensil. Kasih tanda, kita kasih nomor biar kita nggak lupa. Ini nomor berapa? Nomor 1. Ya, ini nomor 1. Taruh sini nomor 1. Oke, selanjutnya Miss buat pelan-pelan ya. Nanti anak-anak jaga di rumah praktek ya. Kita lipat begini. Ini kan sama nih bulat. Kita balik sekali, baru kita balik sekali lagi, baru deh kita lem. Ya, gini. Oke. Ya, lemnya lengket. Oke deh. Ya. Kita lem. Nah, kita kasih tanda lagi. Ini nomor berapa? Nomor 2. Tunggu ya. Kita kasih nomor 2. Nih, nomor 2. Kita simpan dulu. Baru selanjutnya yang ketiga. Sama kayak tadi, seperti ini. Kita lipat sekali saja. Nah, baru kita lem lagi. Nih, Miss Wiwit udah siapin. Nih double tipnya yang dipotong-potong biar kita ngelemnya nggak susah. Oke, selesai. Ini nomor 3. Ya, susah. Oke deh, ini dia nomor 3. Jadi ini ada berapa? 1, 2, dan 3. Nah, Miss Wiwit akan mulai bercerita. Kira-kira apa ya? Ya, ayo anak-anak sekolah minggu yang di rumah masih ingat nggak? Manusia pertama yang diciptakan Allah siapa yuk? Ingat? Ada yang ingat? Adam dan Hawa. Ya, Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah. Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Adam. Selanjutnya baru Hawa. Nah, ketika manusia pertama diciptakan, Allah menempatkan Adam dan Hawa di mana? Di Taman Eden. Allah dan Adam dan Hawa tinggal bersama-sama. Nah, seperti ini gambarannya. Ini gambaran ketika Adam dan Hawa dan Allah tinggal bersama-sama di Taman Eden. Mereka masih suci, mereka masih belum tahu dosa, mereka masih belum berbuat dosa. Akan tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa,
yaitu ketika siapa yang nggak taat? Adam dan Hawa. Allah perintahkan kepada Adam dan Hawa untuk tidak memakan salah satu buah yang ada di Taman Eden. Semua makanan, semua buah boleh dimakan, tetapi hanya satu yang tidak boleh. Tetapi Adam dan Hawa tidak taat. Karena Adam dan Hawa tidak taat, akhirnya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Apa akibatnya? Setelah mereka jatuh ke dalam dosa, kita potong ya kertas ini ya. Nah, ini adalah gambaran ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, ketika Hawa dirayu oleh iblis untuk memakan buah, mengambil buah, Hawa tertipu dan Hawa memberikannya kepada suaminya juga. Akhirnya mereka berdua jatuh ke dalam dosa. Karena mereka jatuh ke dalam dosa, akhirnya mereka apa ini? Terpisah daripada Allah. Mereka nggak sama-sama begini lagi, tetapi mereka terpisah. Nah, itu karena apa? Karena tidak taat kepada Allah. Begitu juga dengan kehidupan kita anak-anak Tuhan. Kalau kita tidak taat kepada Allah, itu menjadikan kita jatuh ke dalam dosa. Nah, yang selanjutnya kita lihat gambar yang kertas yang nomor 2. Kira-kira apa ya? Nah, Miss lanjut ceritanya ya. Setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia berusaha sebisa mungkin dengan berbuat baik, dengan melakukan semua yang baik. Tujuannya apa? Supaya bisa kembali bersama-sama dengan Allah. Tapi kira-kira bisa nggak? Bisa nggak ya? Kita coba ya. Kita potong lagi kertasnya. Ya. Nah, ini adalah usaha manusia. Contohnya usaha manusia dengan melakukan kebaikan, dengan melakukan berbagai cara supaya ia bisa kembali bersama-sama dengan Allah. Tapi apa kira-kira hasilnya ya? Ya, seperti ini hasilnya. Bisa nggak bersama-sama lagi yang kayak tadi? Yang menjadi satu begini? Yang menjadi satu begini? Enggak kan? Beda kan hasilnya? Nah, mereka bisa berhubungan tetapi mereka tidak menjadi sama. Nah, nggak bisa menjadi sama. Nah, ini adalah usaha manusia melalui kebaikan, melalui semua perbuatan-perbuatan yang baik, ternyata tidak bisa menyelamatkan manusia. Namun demikian, kita juga harus tetap berbuat baik, karena itu adalah perintah Allah. Akan tetapi perbuatan baik kita itu tidak bisa menyelamatkan kita. Seperti ini contohnya. Nah, nggak bisa sama-sama, masih seperti ini. Oke, lanjut. Kita lihat kertas yang nomor 3. Ya, Miss lanjut cerita ya. Nah, setelah manusia berbuat baik, berbuat segala macam cara supaya ia bersama-sama dengan Allah lagi, tetapi tidak bisa, akhirnya Allah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Karena Allah begitu mengasihi kita semua, mengasihi anak-anak Joykid di rumah, mengasihi Miss Wiwit, mengasihi semua manusia, sehingga Allah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, itu semua untuk menebus setiap kita anak-anak Tuhan, sehingga kehidupan kita menjadi selamat. Kita lihat, karena karya penebusan Tuhan Yesus, apa kira-kira yang terjadi ya? Kita lihat lagi dari contoh kertas ini. Kita lihat lagi. Karena begitu besarnya kasih Allah kepada kita, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita. Dia rela mati di salib untuk menebus semua dosa kita, semua pelanggaran kita, supaya kita bisa kembali bersama-sama dengan Allah, menerima keselamatan.
Tara, ini dia yang terjadi. Berhasil nggak? Waktu manusia berusaha, sekeras manusia berusaha, nggak berhasil. Tetapi karena karya kematian Tuhan Yesus, karena penebusan Tuhan Yesus buat kita manusia, akhirnya kehidupan kita bisa kembali lagi bersama dengan Allah. Nah, dari cerita kebenaran firman Tuhan saat ini, apa yang bisa kita pelajari? Nah, nasihat yang diberikan oleh firman Tuhan saat pagi hari ini adalah mengajarkan kita untuk menjadi anak yang taat, menjadi anak yang setia. Contohnya tadi, ketika nggak taat, nggak setia, akhirnya terpisah daripada Allah. Tetapi ketika taat, tetap setia kepada Allah, kita tetap bersama-sama dengan Allah, kita akan mengalami keselamatan yang daripada Allah. Nah, Miss, gimana dong? Kita mau taat, mau setia kepada Allah. Nah, bukti kita taat, bukti kita setia kepada Allah adalah dengan kita mentaati siapa yuk? Yang di rumah kita siapa ya? Yang suka kali ngasih nasihat, suka kali belikan jajan, suka kali menyuruh-nyuruh kadang, tapi suka kali sayang sama kita. Siapa yuk? Mama dan Papa. Firman Tuhan katakan di Efesus 6 ayat yang pertama, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Aduh Miss, gimana Miss mau taat? Soalnya di rumah udah bosen, di rumah udah males, di rumah udah nggak enak. Iya memang nggak enak kan, udah berapa lama kita dikurung di rumah kan, nggak boleh keluar, main-main juga di rumah, sekolah di rumah, semua di rumah. Semuanya kalau kita mau katakan bosan, kita bosan. Tapi ingat, semuanya itu terjadi bukan kemauan mama dan papa, tapi karena memang kondisi yang mengharuskan kita demikian. Kalau kita taat, kita juga akan selamat. Kalau kita nggak taat semau kita, ya udahlah main di luar aja. Ya udahlah suka-suka mau kemana-mana, mau jalan-jalan kemana aja. Apa yang terjadi? Kira-kira kita selamat nggak? Ada dua kemungkinan. Kalau tubuh kita kuat, kita selamat. Kalau kita nggak kuat, kita pasti nggak selamat. Karena banyak apa? Banyak virus di luar sana yang saat ini lagi mewabah, yang lagi rame, yaitu virus corona. Makanya kita harus taat. Terus Miss, kalau gitu nggak boleh dong keluar? Boleh keluar, tapi kita keluar kalau pas kita lagi ada kepentingan. Itu pun harus mematuhi protokol kesehatan. Apa yuk? Memakai masker. Habis itu sering-sering cuci tangan. Nah, ini semua sebenarnya bukan nggak berfaedah, bukan nggak berarti. Sebenarnya semua yang terjadi itu ada maksud Tuhan. Pertama, Tuhan mau tetap kita taat. Jadi melalui semua ini Tuhan mau melihat siapa sih anak-anak Joykit di rumah yang taat, kira-kira siapa ya gitu. Terus selain itu Tuhan juga mau anak-anak Joykit untuk tetap hidup sehat. Sering-sering cuci tangan, sehat nggak? Sehat karena tangannya bersih, nggak kena kuman. Nah, keluar pakai masker, sehat nggak? Sehat karena kita nggak kena virus, kita nggak menghirup debu di luar, ya kan? Jadi semuanya itu terjadi demi kebaikan kita. Nah, oleh sebab itu kita harus belajar taat kepada siapa? Taat kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui kita taat kepada orang tua, kepada mama papa, kita jadi anak yang baik, kita disuruh nggak suka melawan, terus kita taat sama guru kita di sekolah. Ya Miss nggak sekolah, ya memang nggak sekolah, tapi kan ada tugas tuh yang diberikan guru dari sekolah melalui Zoom, melalui WA, melalui media sosial lainnya, kita taat mengerjakannya, itu bukti kita taat. Nah, kalau kita taat, Tuhan senang. Nah, oleh sebab itu, anak-anak Joykit di rumah, ingat, tetap semangat, tetap sukacita, apapun yang terjadi, apapun yang kita alami saat ini, itu semua demi kebaikan kita semua, demi kebaikan Miss Wiwit, demi kebaikan semua anak-anak Joykit di rumah. Oke, siap jadi anak yang taat? Siap ya? Mantap, luar biasa. Firman Tuhannya singkat. Miss harap anak-anak Joykit di rumah benar-benar
melakukan firman Tuhan. Bukan hanya dengar Miss Wiwit cerita mungkin. Kalau minggu-minggu yang lalu dengar Miss Sartika, dengar Miss Julie, dengar Miss Susan, dengar Miss yang lainnya. Tapi jangan hanya mendengarkan, tapi harus belajar melakukan. Miss, taat itu susah. Ya memang susah. Miss juga melakukannya susah. Kadang-kadang juga Miss, aduh kok susah kali gitu. Tapi kita sama-sama belajar. Percayalah, bersama-sama dengan Tuhan pasti kita dimampukan. Kita harus taat kepada Tuhan Yesus melalui kehidupan kita. Kita harus setia kepada Tuhan melalui kehidupan kita. Setianya gimana, Miss? Tetap rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, rajin baca firman Tuhan di rumah. Oke? Semangat anak-anak Miss semua. Mantap, luar biasa. Oke deh, sekarang semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa buat kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini, oke? Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat kebenaran firman-Mu saat pagi hari ini, mengingatkan kami, mengajarkan kami ya Tuhan, untuk kami senantiasa terus menjadi anak yang taat kepadamu, melalui kehidupan kami, taat kepada mama papa kami, kepada kakak-kakak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, mampukan kami ya Tuhan, untuk kami benar-benar melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu ya Bapa, ini bukan suatu hal yang mudah buat kami, tetapi satu hal yang kami percaya, ketika kami bersama-sama dengan Engkau, ketika kami berserah dan mengandalkan Engkau, maka kami akan dimampukan dan kami akan mengalami kemenangan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami rindu menjadi anak-anak yang taat, kami rindu menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu saat pagi hari ini. Haleluya, amin. Oi Joy Kids, Oi. kita pade mau kasih tahu lu orang ada di rumah cara ngasih persembahan. Oh iya, gimana? Gimana Nyak? Contohnya? Lu pade bisa transfer melalui bank. Nih, ke bank ini nih. Bank Bank aja tuh. Oh ini banknya. Selain bank, apanya? Bisa scan kode QR nih. Nih ya. Yang ada di layar ini. Lu pada lihat di layar nih ya. Keren. Terus ada lagi nggak? Ada. Pak Lena tahu? Iya, kita antar ke gereja. Lupa deh masukin ke amplop. Oh. Kapan aja lu bisa antar ke gereja cewek. Cocok ya. Iya. Oke lah, kan kalau mau memberi persembahan harus lipat tangan, tutup mata, berdoa ya Nyak. Mari kita berdoa. Yuk, lipat tangannya, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah penuh dengan sukacita ketika kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau, dan terlebih-lebih kami sudah mendengarkan firman-Mu yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus yang baik, untuk membalas kebaikan Tuhan, saatnya kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan, Engkau berkati persembahan kami, biarlah semua boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi. Sama memberi ya. Ayo Mpok, Nyak, ayo. Dadah. Dan berkati. Ayat hafalan kita saat pagi hari ini Miss Wiwit ambil dari Efesus pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Ayatnya singkat saja. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Karena ayat firman Tuhan yang sangat singkat, Miss Wiwit mengajak kita semua sekali lagi, anak-anak Joy di rumah mempraktekkan apa yang Miss Wiwit buat kali ini. Jadi minggu depan ketika anak-anak Joy menghafalkan ayat, cerita dulu sebelumnya, sedikit aja gambarannya. Ingat cara buatnya, nih kertas dilipat begini, disambung. Ya, kita sambung, kita lem supaya bisa tersambung. Oke, kita kasih tanda. Nomor berapa ini? 1. Oke, kita simpan dulu. Ingat lagi nih yang kedua. Nah yang kedua ini setelah begini dilipat sekali, dilipat lagi sekali, baru deh kita lem. Ya lem sudah habis yang di situ.
Oke, nggak masalah, kita potong lagi. Mana ya? Kok nggak bisa ya? Oke deh. Oke, ini dia. Nah, ini kita kasih tanda nomor 2. Nah, cetak nomor 2 seperti ini. Dan yang ketiga cukup mudah. Kalau yang nomor 2 tadi dilipat 2 kali, kalau yang ini cukup sekali saja. Ini mau dilipat sekali saja. Tada! Oke. Jadilah begini. Nanti Miss minta anak-anak juga di rumah cerita dengan ini ya. Nggak usah panjang-panjang. Cukup diingat, nomor 1 menggambarkan apa tadi? Kehidupan manusia yang masih tinggal di Taman Eden, belum jatuh ke dalam dosa, jadi bisa bersama-sama dengan Allah. Nah, tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia menjadi terpisah dengan Allah. Ya, seperti ini. Gunting, sehingga manusia terpisah dari Allah. Seperti ini. Nah, ini gambaran manusia terpisah dari Allah. Yang kedua, nomor 2. Yang nomor 2 adalah ini gambaran ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, yaitu manusia berusaha dengan segala kebaikannya ingin memulihkan hubungan dengan Allah. Yang terjadi adalah tidak bisa kalau kita gunting seperti ini. Dan yang ketiga, nomor 3 adalah ketika manusia hidupnya sudah ditebus oleh Allah melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Yang terjadi adalah seperti ini kalau kita gunting kertasnya. Oke, siap semuanya? Habis itu barulah anak-anak semua menghafalkan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Siap semuanya ya? Oke? Oke, mantap, luar biasa. Bye-bye. Oke Joy Kids, ini ayat hafalan minggu kemarin. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu
dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27. Hai teman-teman, ini harapan kami. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27. Teman-teman Joy Kids semua yang ada di rumah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, marilah kita berdoa, tundukkan kepala, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, buat anugerah-Mu kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman yang telah kami dengarkan dapat kami jalani dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat pemerintah kami ya Bapa, Presiden dan Menteri-Menteri. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati dan menurunkan hikmat di atas seluruh pemimpin-pemimpin kami untuk memimpin Indonesia dengan baik ya Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan Yesus seluruh orang-orang yang terkena COVID Tuhan, dimanapun berada. Kiranya Engkau yang mencurahkan dan menjamah Tuhan seluruh pasien-pasien agar sembuh Tuhan di dalam nama Yesus melalui obat-obatan yang telah mereka konsumsi. Kami juga berdoa untuk seluruh dokter dan semua tenaga kesehatan yang melayani. Engkau lindungi dan memberikan kesehatan kepada mereka ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan secara khusus juga buat gereja kami, Gereja Gatot Subroto CWS Medan ya Tuhan. Engkau berkati Tuhan seluruh pelayan-pelayan hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus dimanapun berada. Berikan kepada kami semua Tuhan kesehatan agar kami bisa tetap melayani Engkau Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Bapa untuk seluruh adik-adik Joy Kids yang ada di rumah. Kiranya Engkau yang selalu melindungi, menjamah Tuhan, dan memberikan semangat kepada adik-adik semua ya Tuhan untuk tetap mengikuti pelajaran walaupun hanya daring di rumah Tuhan, tetapi semuanya bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya Bapa. Berkati juga seluruh orang tua Joy Kids dimanapun berada, berkati kesehatan, bisnis maupun pekerjaannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Di kanan kau ada, di
Yesusku.